Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membahas cerita tentang Joshua Maduk, yang dimana Joshua Maduk ini telah hilang selama 7 tahun dan ditemukan dalam keadaan sudah menjadi tengkorak di sebuah cerobong asap tengah hutan. Joshua Maduk sendiri memiliki nama lengkap Joshua Penon Maduk, lahir pada 9 Maret 1990 di Colorado Springs. Ibunya sendiri bernama Roberta Lee Skymmer Maduk atau biasa dipanggil dengan Bertie. Ayah Joshua sendiri bernama Michael Albert, dan Joshua memiliki 3 saudara kandung, yakni Zachary Maduk, Ruth Maduk, dan Kate Maduk. Akan tetapi saudaranya yang pertama, yaitu Zachary Maduk, telah meninggal dunia akibat bunuh diri tepat 2 tahun sebelum Joshua Maduk menghilang. Joe sendiri dikenal dengan sosok yang periang, supel, banyak teman, cerdas, kreatif, dan dia juga dikenal dengan sosok yang gemar menulis. Joshua Maduk pernah menulis komik strip yang dinamainya dengan Stickman dan Smiley. Oke, kita akan masuk ke kronologi di mana Joshua Maduk menghilang. Pada bulan Mei 2008, pada saat itu Joshua Maduk sendiri berumur 18 tahun. Joshua Maduk meninggalkan rumahnya yang berada di Woodland Park untuk berjalan-jalan. 20 mil ke sebelah barat di Woodland Park, Colorado sendiri merupakan daerah hutan yang berbatasan dengan Hutan Nasional Pike. Tapi sebelum pergi, Joshua Maduk sempat berpamitan dengan kakaknya, dan dia berkata kalau dia akan melakukan petualangan yang besar dan mungkin untuk sementara waktu belum bisa untuk bertemu. Sebenarnya Joshua Maduk sendiri memang sering pergi dan selalu berpamitan. Jadi emang kayak gini anaknya, emang kalau mau pergi tuh pasti pamitan gitu kan. Tapi tidak disangka kalau hari itu adalah hari terakhir Joshua Maduk terlihat. Setelah berhari-hari tidak pulang, keluarga Joshua Maduk mencoba untuk melapor ke kantor polisi, dan pada saat itu juga kantor polisi langsung menanggapi sigap kasus ini dan sudah mencari ke lingkungan tempat tinggal Joshua Maduk, termasuk hutan Pike. Ayah Joshua Maduk sendiri selalu menunggu anaknya, dan dia selalu mencari setiap perkemahan di hutan nasional dan selalu rutin mengunjungi tempat penampungan tunawisma di Colorado Springs. Sang ayah begitu sayang pada Joshua Maduk dan selalu mencari dimanapun tempat anaknya pernah pergi, sampai pada suatu saat sang Joshua Maduk dan ibunya bercerai. Sang ayah Joshua Maduk dan ibunya bercerai. Ayah Joshua Maduk, yakni Michael Albert, memilih untuk tetap tinggal di rumahnya di Woodland dan berharap suatu saat Joshua Maduk pulang. 1/4 mil dari kediaman Joshua Maduk sendiri terdapat sebuah kabin milik Cock Murphy yang berlokasi di Woodland Park, Taylor County. Kabin ini sendiri dibeli oleh ibunya Cock Murphy. Konon katanya kabin ini sudah berumur 60 tahun. Sebelumnya pondok ini sendiri pernah ditempati menjadi lahan peternakan dan juga terkenal dengan tempat perjudian ilegal dan pesta liar. Yang tinggal di sini pun awalnya ditinggali oleh saudaranya Cock Murphy. Beberapa tahun kemudian, pondok ini dialihfungsikan menjadi tempat properti sewa yang diambil alih langsung oleh Cock Murphy. Jadi teman-teman, jadi tempat ini akhirnya tapi ditinggalkan oleh Cock Murphy, dan Cock Murphy sendiri terkadang mampir ke sana hanya untuk memeriksa properti miliknya, dan ini sendiri berlangsung selama 10 tahun. Pada 7 Agustus 2015, kabin milik Murphy ini akan dirobohkan atau direnovasi untuk membuat bangunan baru. Dan pada saat para pekerja konstruksi, betapa terkejutnya mereka saat menemukan kerangka manusia dengan posisi meringkuk tangan dan kaki di atas. Jadi kayak ini ya teman-teman, kalian pasti pernah nih kan disuruh olahraga mencium lutut kalian sendiri. Kurang lebih seperti itu. Bayangin aja nih teman-teman, Joshua Maduk pasti dalam satu hari itu sudah merasakan pegal, lapar,
berteriak pun pasti nggak ada yang dengar. Belum lagi cuaca dingin. Ya Allah, inilah yang dinamakan meninggal secara perlahan. Balik lagi ke ceritanya. Akhirnya kerangka tulang manusia ini ditelisik dengan kombinasi forensik untuk mengungkap apakah benar ini Joshua Maduk atau bukan. Dan faktanya memang benar kerangka tulang manusia itu sendiri dimiliki oleh Joshua Maduk yang hilang selama 7 tahun lalu. Dan dinyatakan jika kejadian ini dikarenakan kecelakaan. Josh diduga naik ke atap dan ingin masuk ke kabin melalui cerobong asap, tapi dia terjebak dikarenakan sebelumnya cerobong asap milik Kak Marpi ini sendiri di bawahnya sudah ditutup dengan box kayu yang tidak memungkinkan untuk bisa dilewati. Kata Kak Marpi ini sendiri, dia sengaja menaruh sebuah box di bawah cerobong asapnya agar tidak ada hewan-hewan kecil seperti rakun, tupai untuk masuk ke dalam kabinnya. Marpi sendiri mengaku setiap dia pergi ke dalam kabin tersebut, dia selalu mencium bau-bau busuk, tapi dia tidak menghiraukannya. Dia pikir mungkin bangkai tikus, karena kan petugas menyatakan jika ini adalah sebuah kecelakaan. Polisi pun menghentikan penyelidikan dan dikarenakan juga kurangnya bukti yang mendukung. Namun ada spekulasi yang menyatakan jika Joshua Maduk meninggal bukan dikarenakan kecelakaan, melainkan sebuah tragedi yang disengaja, dikarenakan tubuh Joshua Maduk sendiri ditemukan dengan kondisi telanjang dari pinggang ke bawah dan hanya menggunakan pakaian hangat. Ada juga yang berspekulasi kejadian ini dikaitkan dengan kematian sang kakak, yaitu Zakari Maduk. Meskipun Joshua Maduk sudah ditemukan, akan tetapi keluarga Joshua Maduk sendiri belum bisa menerima kematian Joshua Maduk. Saudaranya pun, Cat Maduk, pernah berkata, "Kami benar-benar tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Hal yang sangat menyeramkan, membayangkan apa yang kakak saya lalui waktu itu. Dan ini merupakan suatu mimpi buruk. Aku tidak berharap pada siapapun, namun mungkin suatu hari nanti akan ada bukti kuat untuk membuka kasus ini lagi. Tapi hingga kini semua masih menjadi misteri." Oke guys, itu saja cerita aku hari ini. Aku punya kesalahan, kepada kalian aku mohon maaf, dan kepada Tuhan aku mohon ampun. Aku akhiri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.